Hai sahabatku se-Nusantara, kembali lagi di channel Bang Herman Official. Sebelum kita lanjut, pastikan sahabatku se-Nusantara menekan klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua se-Nusantara. Kali ini saya berada di sebuah makam pembabat kota Bondowoso yang merintis adanya kota Bondowoso, yaitu Ki Bagus Asro Raden Bagus Asro Kertonegoro atau Kironggo, atau yang lebih dikenal lagi yaitu Kironggo Bondowoso. Dan alhamdulillah malam Jumat Wage, kalau tidak salah Jumat Wage ya? Ya benar. Jumat Wage, saya diberikan kesempatan oleh Allah bertemu langsung dengan guru kunci di tempat makamnya Kironggo Bondowoso. Dan saya di sini ingin mengupas tuntas tentang adanya Kironggo Bondowoso dan hal-hal fenomena yang sering terjadi di daerah sekitar. Kali ini karena saya masih belum kenal dengan Bapak siapa Pak? Bagus Purnomo. Bapak Bagus Purnomo. Masih ada ini kan ada Raden Bagus Astra Kironggo Bondowoso ya gitu ya. Bapak ini Pak Bagus Purnomo. Kali ini mungkin saya akan bertanya kepada beliau, sudah mungkin berapa tahun sudah menjadi pemakaman ini. Sebenarnya bukan ini ya, Saya tapi saya di sini mengenal di sini satu mulai tahun 80-an pindah ya, dan akhirnya sudah di sini. Tahun 80-an dan jenengan sudah singgah Ya. di daerah sini Ya, Pak? sudah sering hidup di sini. Dan jenengan termasuk istilahnya menjaga tentang istilahnya kahuripan gitu Pak. Ya. Kahuripan, menjaga masalah di daerah pemakaman sekitar. Jenengan mulai memasuki pemakaman di makam Raden Bagus Kironggo Bondowoso istilahnya sudah berapa tahun? Kurang lebih kalau sampai sekarang dan sudah hampir 30-an begitu ya. Lebih dari itu. Terus untuk adakah malam istimewa untuk para ziarah yang pernah singgah di pemakaman ini? Kan ada jadwal Ya itulah itu yang lebih peminatnya itu malam Jumat. Biasanya mulai dari Senin dari Kamis itu udah Kamis libasnya pagi itu sampai malam sampai jam 1 Kamis sampai tidak muat lah ya kendaraan orang-orang yang itu yang tidak bisa ditarik. terus apakah ada berziarah itu yang Banyak manusia banyak ya pusat ya lainnya ya Indonesia udah kenal. cerita awal zaman dulu Ya. mungkin seperti itu ya Pak. Dan mungkin para peziarah setelah selesai
mendoakan beliau, tawasul dengan beliau, mengaji di dalam pemakaman. Adakah peziarah menghampiri panjenengan? Mungkin ada hal-hal yang di luar keanehan, yang di luar kasat mata mungkin Pak. Mungkin ada yang ya nggak jarang lah ya, nggak jarang seperti itu. Dan kita juga menyediakan apa aja yang sebenarnya ada gitu ya, bagi mereka yang di luar natural kita atau dengan bisa disebut dengan kegoibannya begitu. Mungkin kita bisa sedikit untuk menceritakan apa tersebut. Dan seperti ini lagi ya Pak. Panjenengan sudah sekian tahun di sini dan panjenengan istilahnya sudah menempati ya sebuah kayak paseban. Ini kan paseban ya Pak. Jenengan sampai bermalam ya di sini ya. Terus ada enggak maksudnya keanehan selama Bapak menjaga di daerah makam? Kalau keanehan itu yang jelas pasti ada, tapi kita kan lihat waktunya. Jika ramai atau itu kita kan nggak mungkin ya seperti itu. Yang jelas satu pas posisi memang benar-benar udah di kita ya, namanya orang itu udah lama, yang jelas udah tahulah posisinya. Dan ini menurut panjenengan, apakah beliau pernah hadir ke panjenengan? Insya Allah Pernah, tapi di malam apa malam Jumat gitu Pak? Mungkin enggak. Waktu saat itu saya pikir setelah sholat subuh. zikirnya langsung di tempat, Enggak, di musola. di musola. Di pengimaman musola saya. Pas habis sholat subuh. Oh gitu. Dan mungkin kehadiran beliau kepada panjenengan mungkin ada sesuatu kesan ataupun pesan tentang adanya pemakaman ini mungkin. Ya intinya lelaku kita harus lelaku yang baik. Jangan sampai lelaku kita di sini yang nggak baik. Seperti itu aja. Cuma ngasih nasihat agar perilaku atau tingkah laku kita itu tingkah laku yang baik, jangan sampai yang baik. Mungkin peziarah-peziarah yang lain mungkin ada maksud tertentu singgahnya ke daerah Bondowoso ke makam beliau. Mungkin ada hal lain, mungkin kan segi-segi setiap manusia permintaan atau permohonannya kan beda-beda ya Mas. Apakah kebanyakan minta barokah ataupun karomah beliau atau hal-hal di lain dari segitu lah? Beragam ya. Waktu kita sering tanya jawab, kalau yang dari Madura itu ada dari guru dari pondok beliau yang itu datang ke sini, ada yang lain lagi yang orang dari jauh, kalau nggak salah itu orang dari Banten, itu berdasarkan lewat mimpi dia untuk harus kasih ke sini. Tidak semuanya seperti itu. Ada yang dari mimpi, memang ada dari seorang pondok atau dari pondokan dari gurunya untuk meneruskan perjalanannya harus mampir di sini walaupun cuma semalam. Dan ini Bapak dikupas kembali tentang kehadiran Ki Ronggo Bondowoso kepada panjenengan. Ciri-ciri Ki Ronggo Bondowoso ketika waktu pas hadir ke panjenengan, itu ciri-cirinya gimana Pak? Ini kan saya penasaran juga selaku saya orang Bondowoso. Dia orangnya nggak besar ya, mungkin kurang lebih tingginya sampai sudah ada yang nggak putih, agak hitam, tapi luwes, ramah sekali ya, santun sekali. Jadi
tutur bahasanya itu lembut. Apakah berbahasa memang sudah bahasa Madura atau bahasa Indonesia apa bahasa Jawa sebenarnya? Yang waktu itu yang menurut saya yaitu karena yang itu berbahasa Jawa ya. Berbahasa Jawa tapi halus sendiri. Iya. Sedangkan karena bahasa keraton ya Enggak. nggak begitu nangkap. udah begitu nangkep kan. Iya. Oh, gitu. Dan mungkin dari segi kalau tadi secara fisik postur tubuh tidak begitu tinggi, sedang-sedang saja. Ya. Dan mungkin saya akan bertanya, mungkin waktu hadir beliau menggunakan baju tatanan keraton atau Ya benar-benar. betul ya, Nah, pakai tatanan keraton dan apa betul Kironggo Bondowoso ini kadang-kadang pakai laken? memang pakaiannya seperti itu, laken, jas hitam, ada sekarang itu yang ada kayak hampir mas itu Iya, ya, pakai dari dan apakah Kironggo Bondowoso ini kalau hadir ini, sering menampakkan sendiri ataupun ada mungkin ada punggawa yang lain? kebetulan waktu saya itu yang benar-benar itu sendiri. Dan mungkin pakai baju keraton, terus bawahnya itu apa pakai kayak Ya kebaya nggih, model kebaya ya gitu. anggap aja itu kalau dulu orang bilang jari Sidomukti ya seperti itu Dari ya. Sidomukti. Ya anggap aja seperti itu ya. Jadi bukan pakai ya kayak jari itu kayak orang nikahan nanti Nikah. ya istilahnya. Dan waktu dulu masih belum adanya penerangan yang sudah terang benderang kayak gini Bapak. Ya. Di dalam makam di atas ini ada berapa makam Pak? Kalau tidak salah 4 gitu Pak. Di dalam semua makam itu 42. 4 di makam. Di atas 42. Oh berarti kalau menurut prediksi saya mungkin dari segi turun temurun dari Ya, beliau nggih. masih ada keluarga karena yang pertama Raden Bagus Asra Kertonegoro atau Kironggo, terus istrinya Raden Nyai Roro Satija, terus anaknya lagi Raden Jepang ya. Barulah kita di yang lain yang di luar itu 39 dan di dalam dan di kaca itu juga anak-anaknya kan juga ada yang di dalam. Bercerita tentang kejadian dulu. Mungkin jenengan sudah berada di tempat ini yang terjadi fenomena kebakaran. Kebakaran itu. ya mungkin ada juga yang kadang pas waktu itu bulan puasa, pas waktu berbuka puasa Posisinya sebelah sana foto Sebelah. saya masih ada kok. pojok di sana gitu Pak? Iya di sana ya. Juga ada keanehan di sana waktu kita foto ya, di tengah api itu ada kayak seperti orang perempuan, masih ada gambarnya sampai sekarang saya simpan. Waktu terjadi fenomena seperti itu, Bapak berarti sudah berada di sini gitu? Udah di dalam karena memang ditutup kecuali orang dalam yang bisa masuk ke sini. Orang dalam. Ya memang kunci, takutnya ada apa-apa di sini dikunci. Itulah saya masuk dan foto itu masih ada di foto di tengah api itu tergambar seperti seorang perempuan. Sampai sekarang foto itu masih saya simpan. Menurut prediksi jenengan, penerawangan jenengan, mungkin jenengan pernah mengenal sosok beliau? Kalau sosok beliau, saya jujur aja nggak mengenal ya. Cuma waktu itu kan kaget, nggak begitu menghiraukan ya. Setelah selesai kita foto kan kita nggak melihat api, kita biarkan. Setelah keesokan harinya kita lihat, oh, ternyata setelah diperhatikan seperti di tengah api itu ada sosok wanita. Jelas itu. Pak.
jelas. Mungkin di sini masih ada, Heeh. mungkin ya bentar ya saya Mungkin dari Bapak Bagus Purnomo mungkin ada kesan dan pesan tak sebelum saya menutup tentang seluk-beluk yang ada di daerah pemakaman. ya Di mungkin Bondowoso. suatu saat nanti ada hal sesuatu yang ingin ditanyakan, ya mungkin kita itu menyangkut masalah goibnya atau mungkin sedikit banyak ya kita ya mungkin masih bisa membantu seperti Bisa membantu Nggih, ya. Pak. Walaupun enggak, karena di sini terlalu banyak versi, ada yang karena penilaian orang itu kan enggak sama Iya, ya, enggak sama. menurut orang kegoiban seseorang itu kan tetap ada tingkatannya ya. Nggih. Kita cuma apa yang pernah dialami seperti saya itu akan saya sampaikan. Jadi kalau yang belum pernah saya alami terus saya bilang itu Iya, nggak iya. berani Nah. karena apa? Itu nanti Ya, takut terjadi bersifat seperti ini fatal seperti ya seperti ini. fatal. Karena apa? Yang jelas Ah. di sini karena orang yang udah berbuat baik nggak akan pernah lama di sini. Tidak pernah lama. Iya, pasti ada aja masalah ya. Pasti aja masalah Iya, ada. seperti itu. Entah itu secara langsung atau enggak langsung, tapi yang jelas nggak akan pernah lama di sini. Ya, Contohnya bukan satu jam, udah Iya, puluhan iya. orang. karena saya juga termasuk daerah sekitar pemakaman juga Iya. bisa memahami seperti itu. Jangankan orang lain, di sini aja kalau nggak benar dia tetap ya Nah. membedakan. Nah. Intinya di sini tetap yang baik baru kita. Kalau yang nggak baik entah itu siapa aja kita nggak memandangnya seperti itu. Oh, ya, itu Bapak. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagus Purnomo tentang kesempatannya kita bisa berbincang-bincang, dan saya pribadi karena saya lebih istilahnya dulu Bapak Pak Purnomo lah, anggaplah saya kalau depannya sih agak lupa saya ini, kebanyakan mikir saya ini dari tadi cuma Purnomo gitulah seperti itu. Dan alhamdulillah beliau sudah menjelaskan secara detail, secara gamblang tentang fenomena yang sering menampakkan di daerah pemakaman Kironggo Bondowoso. Dan semoga Bapak Bagus Purnomo senantiasa selalu diberikan nikmat sehat, Amin, amin, amin. diberikan rezeki yang berkah Amin, barokah, amin. agar bukan cuma di malam Jumat ini kita bertemu dengan Bapak ini sudah Bagus Purnomo, tapi insya Allah di lain kesempatan jika Allah berkehendak saya dan Bapak Bagus Purnomo bisa bertatap muka kembali di tempat yang sama, yaitu makam Raden Bagus, Raden Bagus Astra, Kertonegoro atau Kironggo. atau Kironggo Bondowoso. Demikian saudaraku semua, jangan lupa dukung terus channel Bang Herman Official dengan cara subscribe, like, comment, and share, karena berbagi itu indah. Jika ada salah kata maupun sikap dari saya pribadi dan kejelasan tentang dari Bapak Bagus Purnomo, saya mewakili memohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.